Hai semua, teknologi pemadam kebakaran saat ini sudah semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu, seiring dengan banyaknya temuan-temuan baru oleh para insinyur. Di antara temuan-temuan baru tersebut, beberapa di antaranya memiliki teknologi yang canggih, bahkan ada juga yang sangat ekstrim penampakannya karena menggunakan mesin jet pesawat tempur untuk memadamkan kebakaran. Mesin pemadam Big Wine. Pada bulan Februari 1991 yang lalu, menjelang akhir Perang Teluk, tentara Irak yang mundur membakar lebih dari 700 sumur minyak Kuwait sehingga menyebabkan kebakaran hebat di kawasan tersebut. Sekitar 6 juta barel minyak dibakar setiap hari selama 30 minggu dan hal tersebut menyebabkan api setinggi 91 meter ke udara serta menutup langit dengan asap hitam yang sangat tebal. Suhu api pada kebakaran tersebut mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, sehingga membuat para pemadam kebakaran setempat kesusahan dalam memadamkannya. Untuk mengatasi hal itu, sebuah tank pemadam kebakaran yang bernama Big Wine diterbangkan dari Hungaria ke Kuwait. Big Wine ini dibangun dari tank Soviet T-34 yang berasal dari Perang Dunia Kedua dan dimodifikasi oleh perusahaan Hungaria MB Drilling. Big Wine ini memiliki berat 43 ton dengan menara meriamnya yang digantikan oleh 2 mesin turbojet pesawat tempur MiG-21 serta 6 nozzle air. Pembuatan Big Wine ini terinspirasi dari ide Soviet, di mana sebelumnya Soviet berhasil memadamkan kebakaran sumur gas dan minyak. Untuk memadamkan sumur minyak yang terbakar di Kuwait ini bukanlah perkara yang mudah, karena tekanan gas dari dalam bumi terus menyembur, sehingga menyebabkan api sangat susah padam. Dalam memadamkan api tersebut, Big Wine dengan 2 mesin jetnya dapat menghasilkan daya dorong sebesar 12.000 kg, serta menyemprotkan air sebanyak 220 galon air per detiknya. Dengan kekuatan semprotan yang seperti itu, Big Wine ini mampu untuk menghancurkan jendela, pintu, bahkan dinding rumah. Big Wine ini bekerja dengan mengganggu aliran minyak ke udara. Satu kru bertugas untuk mengemudikan, sedangkan kru lainnya memompa air ke dalam knalpot mesin jet dan harus mendekat hingga jarak 9 meter dari api. Semprotan air yang sangat cepat dan kuat tersebut kemudian akan memotong antara semburan minyak dan api, sehingga menyebabkan api mulai perlahan-lahan mati dan proses tersebut berlangsung selama 20 menit. Setelah api benar-benar mulai padam dan dingin, maka para pekerja lainnya kemudian menutup sumur migas tersebut. Foam Suppression System. Foam Suppression System merupakan salah satu sistem proteksi kebakaran dengan menggunakan media busa yang sering digunakan pada hanggar pesawat. Pemadaman api dengan busa adalah pilihan yang efektif karena ketika sistem ini diaktifkan, sistem ini akan melepaskan selimut busa yang melindungi bahan bakar mudah terbakar agar tidak terbakar. Busa pencegah kebakaran ini terdiri dari konsentrat busa, air, dan udara yang bercampur menjadi satu. Selain itu, pemakaian foam ini aman digunakan dan tidak menyebabkan kerusakan apapun ketika terkena foam ini. Foam Suppression System ini pernah diuji coba pada pangkalan militer Oklahoma Air National Guard di Amerika Serikat pada tahun 2014 yang lalu. Proyek ini membutuhkan waktu selama 2 tahun dan menghabiskan biaya sebesar 4 juta US dollar atau setara dengan 58 miliar rupiah. Ketika pengujian foam system ini dilakukan, hanya dalam waktu 2,5 menit saja, seluruh fasilitas dipenuhi dengan busa setinggi 1 meter. Bahkan 3 helikopter jenis Black Hawk Down yang diparkir di luar fasilitas diselimuti dengan busa dari foam suppression system ini. Docking MVF-5. Docking MVF-5 merupakan sebuah robot pemadam kebakaran yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Docking dari Kroasia. Robot pemadam ini dibuat untuk situasi dan kondisi kebakaran yang beresiko membahayakan keselamatan para petugas kebakaran, karena robot ini dioperasikan dengan remote control dengan jangkauan jarak maksimal hingga 1.500 meter. Bodi MVF-5 ini terbuat dari baja yang sangat kuat, sehingga dapat terlindung dari berbagai macam kerusakan atau ledakan apapun. Selain digunakan sebagai pemadam kebakaran, MVF-5 ini juga dapat digunakan untuk mengevakuasi ketika ada orang-orang yang terjebak dalam kebakaran. Pada kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem pemadam bersertifikat internasional yang memiliki kemampuan untuk dapat menyemprotkan air, busa, atau kombinasi air dan busa sekaligus. Kendaraan ini dapat menyemprotkan air atau busa sebanyak 2.000 liter per menitnya, dan tangki penyimpanannya memiliki kapasitas untuk menyimpan air sebanyak 2.500 liter dan 500 liter untuk busa. Untuk hydraulic arm pada kendaraan ini dapat berputar hingga 360 derajat.
Di bagian depan juga memiliki capit yang dapat berputar, memotong dan mengangkat suatu objek hingga beban 2000 kg. Karena kecanggihan dan kekuatan robot pemadam kebakaran ini, membuat Pemprov DKI Jakarta membeli robot tersebut seharga 32 miliar rupiah. Selain robot damkar MVF5 ini, Pemprov DKI Jakarta juga membeli robot damkar LUF60 yang berukuran lebih kecil seharga 8 miliar rupiah. Trailer deck gun. Trailer deck gun merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memadamkan kebakaran dan dibuat oleh perusahaan yang bernama US Fire Pump dari Amerika Serikat. Trailer deck gun ini memiliki beberapa tipe dan dapat menyemprotkan air mulai dari 500 galon per menit sampai 9.000 galon per menitnya. Selain menyemprot air, alat ini juga dapat menyemprotkan busa yang dapat dikendalikan secara manual atau dengan menggunakan remote control oleh seorang operator. Dan menariknya lagi, trailer deck gun ini dapat di-custom seperti dapat dirangkai dengan trailer deck lainnya sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan dari suatu departemen pemadam kebakaran. Soundwave Fire Extinguisher. Soundwave Fire Extinguisher merupakan sebuah alat untuk memadamkan api dengan menggunakan media gelombang suara. Dan alat ini diciptakan oleh dua mahasiswa asal Universitas George Mason di Virginia, Amerika Serikat. Kedua mahasiswa tersebut menciptakan alat pemadam kebakaran yang bahkan menurut kampusnya ini merupakan sebuah karya penemuan yang sangat revolusioner. Hal ini dikarenakan mereka ini bisa menggunakan gelombang suara dengan frekuensi rendah untuk memadamkan api, dan hal tersebut lebih efisien daripada menggunakan metode lain seperti air dan busa. Pada uji cobanya, alat pemadam ini berhasil memadamkan api pada sebuah panci penggorengan berukuran 35 cm. Dan meski masih dalam tahap pengembangan, namun kedepannya alat ini akan dapat digunakan untuk memadamkan api yang lebih besar. Ehang 216F. Produsen pesawat tanpa awak asal Cina yang bernama Ehang berhasil mengembangkan inovasi terbarunya, yaitu drone pemadam kebakaran yang diberi nama Ehang 216F. Drone ini dapat dioperasikan tanpa awak untuk memadamkan kebakaran dengan cepat, terutama untuk gedung-gedung pencakar langit. Drone Ehang 216F ini mampu membawa 150 liter busa khusus pemadam api dan 6 bola pemadam dalam sekali terbang. Dalam proses pemadaman api, ketika tiba di lokasi kebakaran, maka drone ini akan memanfaatkan kameranya untuk menemukan api. Setelah itu menggunakan sistem paduan laser untuk meluncurkan pemecah jendela, kemudian diikuti dengan bola pemadam api, dan akhirnya menyemprotkan busa untuk memadamkan sumber api di dalam gedung. Ehang 216F ini memiliki kemampuan terbang dengan tinggi maksimum hingga 600 meter, dan mampu mencapai kecepatan maksimal 130 km per jam dengan waktu tempuh maksimum 21 menit. Drone ini juga dapat dikirim dari jarak jauh sebagai respon pertama terhadap kebakaran level tinggi hingga 5 km dari pangkalan.